ada obat penurun demam. Kayak kalau mama udah tahu ya Gi ya, kalau anak-anak di bawah vaksin udah dikasih tahu sama dokternya kan, ya udah ntar kalau demam di atas 37,5 langsung minumin aja obat penurun panas, nggak perlu khawatir gitu. Ntar juga besoknya juga udah hilang kan reaksinya gitu. Ya sebenarnya kan kalau misalnya apalagi yang udah deket gitu, maksudnya udah biasa vaksin sih harusnya insya Allah ini bukan suatu hal yang baru gitu. Habis divaksin ya pasti akan ada aja gitu. Ya tapi kayak ada juga kan kejadian kalau nggak salah ini lagi rame juga kayak yang kepala daerah habis vaksin dia kena COVID. Jadi sebenarnya habis vaksin memang kita juga tetap harus patuhi protokol juga karena kan apalagi baru vaksin yang pertama baru beberapa hari kekebalan tubuh kita juga berarti kan belum 100% gitu kan dok ya? Benar banget. Tapi bukannya jadi meskipun kita udah divaksin lengkap pas juga dengar tetap penjelasan sorry. Oke, udah 2 kali vaksin pun gimana? Kita tetap harus masih jaga-jaga, bukan berarti kita free yang bener-bener agak delay soalnya agak delay. Okay. Agak delay. Ini baterai lemah ini handphone gue nih payah. Enggak, kemarin itu kan pas divaksin gue tanya katanya jadi setelah vaksin itu kalau misalnya kita di tes antigen udah pasti positif karena virusnya di dalam sini kan cuman mati gitu. Jadi pasti positif, tapi kalau sampai ada gejala, nah itu bisa jadi katanya memang kena virus COVID-nya. Tapi kalau cuma hanya positif aja tanpa gejala, kemungkinan memang ya virus yang disuntikin itu. Betul nggak sih dok? Sebenarnya bisa dilihat dari reaksinya ya. Ada yang namanya pemeriksaannya tuh CT-nya. Jadi kalau pada PCR emang dia nggak bisa bedain virus yang aktif dengan inaktif. Tapi bisa dilihat dia berapa banyak yang terdeteksi. Nah itu bisa memperkirakan dia lagi virulensinya lagi tinggi atau enggak gitu. Jadi emang ada hitungannya CT-nya kalau pakai PCR. Dan nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang memang ternyata udah positif duluan nih, udah pernah atau sedang terinfeksi terus kena vaksin gitu ya, sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Karena tetap akan ada perlindungannya dan vaksin ini sebenarnya kan nggak berbahaya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tinggal diterusin aja kalau misalnya beneran dia sakit, positif, diterusin aja pengobatannya sampai sembuh gitu. Aku mau nanya juga dok, boleh nggak? Boleh lah. Kalau kita kan kalau ibu-ibu kan udah pasti biasanya kan kalau misalnya mau vaksin anak tuh kan suka dikasih tahu. Ini anaknya harus dalam keadaan sehat gitu kan, nggak boleh lagi dalam keadaan sakit, harus benar-benar fit, dijaga kesehatannya sebelum vaksin supaya nanti misalnya biasanya nggak efek sampingnya nggak terlalu banyak atau nggak jadi malah ngedrop gitu. Ini tuh buat vaksin yang khusus yang COVID-19 itu harus kayak gitu juga nggak sih gitu? Iya betul. Jadi ntar akan ada pertanyaannya tuh kuesionernya yang harus diisi sama semua orang yang terdaftar vaksin. Itu untuk diisi apakah sekarang lagi ngalamin penyakit apa. Kalau ada satu aja yang di dalam kuesioner itu dijawab iya, pasti nanti akan langsung ke exclude. Nggak boleh nih lanjut vaksin dulu. Yang paling sering tuh orang deg-degan karena mau divaksin, tensinya naik, terus jadinya nggak bisa vaksin saat itu, ya kan? Saking ketakutannya. Nah ini yang jadi kendala kemarin beberapa waktu lalu nih untuk vaksin Sinovac karena banyak yang deg-degan. Tapi sebenarnya di lain itu memang ada list penyakit dan kondisi yang belum boleh divaksin Sinovac ini dulu. Karena memang belum ada trialnya. Jadi bukan karena, oh nanti takut nih gimana-gimana. Bukan sih, tapi lebih ke, ini kan diuji klinis, yang diuji kan memang orang-orang sehat nih. Nah, ini belum pernah diujikan kepada orang-orang yang punya penyakit-penyakit itu, dan orang-orang yang sedang hamil, menyusui, ataupun anak-anak gitu. Jadi makanya mereka yang ter-exclude gitu. Belum bisa untuk vaksin dulu perdana ini. Gitu. Berarti tapi jangan takut juga yang lain gitu kan, maksudnya ini masih dalam tahap terus pengembangannya, jadi insya Allah makin banyak orang yang bisa divaksin. Dan juga yang memang udah pernah COVID, yang udah pernah kena COVID, ya tunggu nanti juga ada waktunya mereka untuk divaksin juga kan dok, karena banyak yang nanya, berarti kalau gue udah kena, gue udah nggak bisa vaksin dong. Ada banyak yang nanya gitu. Ya sih, lebih karena prioritas ya, karena kan orang yang pernah kena COVID, itu kan udah punya antibodinya nih, jadi dianggap memang dia masih terlindungi gitu. Sedangkan karena sekarang ini kita jumlah vaksinnya kan terbatas banget nih. Kita juga berusaha untuk menyiapkan banyak gitu kan pemerintah kan. Tapi karena ya jumlahnya sekarang kita baru bisa beli berapa ini, ya udah diprioritaskan kepada orang-orang yang belum pernah kena karena dianggap belum pernah punya antibodinya gitu. Ya alhamdulillah sih kita baik-baik aja semuanya ya. Bodil juga sehat. Amin.
Amin, amin. Jadi Tapi nggak usah ya, khawatir lah. jadi maksudnya Vaksinnya kita kan juga mikir, bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tahu-tahu ada gitu loh. Maksudnya ini juga tahapan pembuatannya kan luar biasa panjangnya nih. Jadi untuk sekedar info nih untuk semuanya yang lagi nonton juga. Jadi bikin vaksin tuh nggak tahu-tahu nih jadi Ibadah dijual gitu. gitu enggak gitu kan. Jadi dia kan udah ada tahapan dari penelitian eksplorasi. Kalau udah berhasil, dia baru masuk praklinis ya, uji praklinis. Kalau praklinis berhasil, dia baru masuk uji klinis. Uji klinis ada 3 tahapannya. Fase 1, fase 2, fase 3. Lapis-lapis nih. Di fase 1, itu yang diuji adalah uji keamanan sama uji imunogenitasnya. Nah, di fase kedua, itu yang dilihat adalah potensi efek samping sama respon imunnya dan dosis optimalnya. Kalau misalnya dia udah aman, imunogenitasnya baik, dia baru boleh masuk ke fase kedua. Kalau dia sudah aman dari efek samping dan respon imunnya bagus, dia baru boleh masuk ke fase 3. Di mana fase 3 ini yang dilihat hanya efikasinya aja. Nanti kalau ini semua uji klinisnya udah bagus, ya udah dia baru boleh kan ditinjau sama si Badan POM-nya. Kalau di Indonesia ada Badan POM, di Amerika ada US FDA, di Eropa ada Europe FDA gitu kan. Terus kalau udah baru deh diproduksi dan diedarkan gitu. Jadi tahapannya tuh panjang banget, nggak tahu-tahu nih gitu. Jadi nggak usah khawatir. nih jadi Ariel berarti nanti vaksin kedua tanggal berapa? Gue tanggal 28. 28. Berarti aku Di bareng sama Bandung Dr. apa Reza di ya? mana nih? Di Makanya Bandung, nih. Kalau Ariel. saya Oh, di Bandung. saya di Bandung, dokter. Iya, Di kemarin Bandung. soalnya awal Ya. juga di Bandung. Mhm. Mewakili Jawa Barat. Berarti Jawa Barat. Kalau berarti dokter kita bareng ya? Nanti kita Kita bareng. bareng berarti ya? Iya dong, satu Jadi hari kita yang bareng. sama. Insya Allah ya, kita sehat sampai bisa vaksin kedua Amin, ya. Amin, amin, amin. amin. Jadi mungkin Boril ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman biar pada mereka tuh pada berani vaksin, jadi mereka nggak takut-takut. Iya, maksudnya kan kita udah cobain dan kita juga nggak apa-apa, nggak ada efek samping yang menakutkan gitu. Palingan kan cuman itu aja ngantuk gitu kan. Jadi kalaupun masih ragu sebetulnya nggak apa-apa juga sih ragu kan namanya juga ini cuman cari tahu ke sumber yang benar gitu. Kalau ragu cari yang valid, jangan cari ke perorangan, cari ke lembaga misalnya yang memang punya bukti saintifik gitu. Jangan katanya. Soalnya kalau katanya tuh bisa banyak. Bener. Katanya si A, kata bapaknya si A, temennya si I. Wah, bisa macam-macam. Panjang mau ditambahin ya. Pusing. Iya. Pokoknya Gitu sih kira-kira. DM aja langsung Dokter Reza. Nah, buat semuanya Nah. DM aja langsung Dokter Reza. Biar Dokter Reza nggak tidur-tidur malah Semuanya. DM. Sama kalian aja udah nggak tidur-tidur nih guys. Atau kalau misalnya kalau mau lihat gue bikin video YouTube tadi ada sedikit penjelasan tuh. Ada sedikit Iya, lah benar. lumayan informasinya. Keren si Boril bikin gitu, Betul. mantep bro. Ya udah kalau gitu Nuhun. kita sih biar ngeyakinin teman-teman ini kan kita support pemerintah juga supaya Betul. ya apa yang dilakukan pemerintah kan yang dilakukan presiden semuanya kan pengen yang terbaik buat kita. Jadi ya kita yang udah duluan kita share sama teman-teman ya bahwa kita nggak apa-apa. Alhamdulillah kita udah mau jalanin vaksin yang kedua. Nanti habis vaksin yang kedua kita cerita lagi sama teman-teman biar pada teman-teman pada mau vaksin. Tambah yakin ya. Iya, Ya. makasih loh Dokter Reza, makasih loh Kang Ariel. Sama-sama. Thank you. Anytime. Oke. Bye-bye. Bye. Dah. Terima kasih. Dadah, sehat-sehat. Sehat-sehat. Bye. Dadah. Nah, itu dia guys. Jadinya kita udah ngobrol-ngobrol kan. Jadi ya alhamdulillah Kang Boril sama Dokter Reza pada nyempetin waktunya buat sharing sama kalian. Nanti aku vaksin yang kedua minggu depan, hari Rabu kayaknya Sang ya. Tanggal 27. Aku bareng Dokter Reza, Kang Boril bareng sama teman-teman yang di Bandung lagi. Nanti kita sharing-sharing lagi. Pokoknya kita support pemerintah, bantu Pak Jokowi untuk distribusi vaksin. Udah pelan-pelan nih, tinggal nunggu giliran-gilirannya aja. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Dadah.